Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengulas secara singkat mengenai kemajuan dan kekurangan model, di mana akan diulas dari buku analisis sistem dinamis dengan menggunakan perangkat lunak, yaitu PowerSim. Sebelum memulai materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota tim terlebih dahulu. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari Mas Rizky Ishardianto, kemudian saya sendiri, Riana Hartati, dan Mas Rizky Pugianoviar. Ya, ini adalah outline-nya. Oke, next. Ya, model dapat dinilai dari suatu manfaat atau kegunaannya. Salah satunya adalah sebagai alat prediksi yang terletak pada ketepatan dan ketelitiannya. Sehingga langkah pertama pada pemodelan ialah menentukan tujuan akhir dari pemodelan tersebut. Simulasi merupakan salah satu alat analisis yang digunakan untuk perencanaan, perancangan, dan pengawasan dalam sebuah sistem sehingga menjadi tiruan dari sebuah proses yang terjadi di dunia nyata. Nah, simulasi ini juga dari sebuah model dapat dilakukan dengan pengoperasian pada perangkat lunak, yaitu software yang secara cepat dapat melihat perilaku dari model yang telah dibuat. Nah, contoh beberapa perangkat lunak yang dapat digunakan diantaranya ada Fansim, ada Dynamo, ada iThink, ada Stella, dan Power Simulation, atau yang lebih dikenal dengan PowerSim. Nah, PowerSim ini digunakan untuk membangun dan melakukan simulasi suatu model dinamik dengan variabel yang saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya dalam kurun waktu tertentu. Nah, berikut ini adalah ringkasan dari bab 16 yang merupakan topik dari pembahasan kali ini, yaitu mengenai kemajuan dan kekurangan modal pada buku analisis sistem dinamis. Di mana kemajuan dan kekurangan modal merupakan kondisi dari ketidakseimbangan antara peningkatan kebutuhan dengan kapasitas pertambahan modal sebagai tujuan pemenuhan kebutuhan. Nah, dalam situasi ini akan terjadi pertumbuhan yang mendekati batas yang dapat dieliminasi bila dibuat investasi kapasitas yang memadai. Sebagai hasil dari kebijakan atau perlambatan di dalam sistem, permintaan yang menurun akan membatasi pertumbuhan lebih lanjut, sehingga akan membuat penurunan permintaan yang akan diikuti oleh pengurangan kapasitas investasi yang membuat kinerja menjadi lebih buruk. Nah, model kemajuan dan kekurangan modal ini juga merupakan model yang relatif kompleks untuk menjelaskan beberapa keadaan dan organisasi, mulai dari penjualan sampai produksi, karena secara grafis dapat menunjukkan hubungan antara pertumbuhan dengan pengambilan keputusan dalam penanaman modal. Nah, perilaku terhadap waktu penundaan ini menjadi komponen yang cukup penting. Model ini juga merupakan gabungan dari model batas keberhasilan dan model sasaran yang berubah. Ya, baik. Ini akan kita coba untuk buat model perkembangan populasi manusia dan produksi pangan dunia. Pertama itu kita coba masuk ke buat ini dulu. Lalu kita tuliskan di sini pertumbuhan penduduk. Penduduk. Oke. Setelah itu kita buat penduduk dunia di sini jadi salah satu faktornya. Penduduk dunia. Terus yang di sini kita satukan ke sini. Oke. Setelah penduduk dunia, kita masukin angkanya dulu deh. Jadi kalau untuk yang penduduk dunia itu, kita nanti akan gunakan indikatornya itu yang penduduk dunia ditambah dampak keterbatasan produksi dikali fraksi pertumbuhan. Nah, habis itu kita tulis aja di sini.
Nah, kurang lebih seperti ini. Ini warna merah-merah nggak apa-apa karena memang belum terbentuk itunya. Apa namanya? Si simbolnya. Kita okein dulu. Lalu untuk yang penduduk dunia, itu di sini satuannya pakai yang 1000 orang. Jadi kita masukin aja di sini itu 1000 orang. Ini enggak ya, ini karena simbol orang tuh nggak ada jadi kita create aja, yes, nggak apa-apa. Ini orang nggak apa-apa, finish. Setelah itu kita buat dampak keterbatasan produksi ya. Nah, kita buat di sini misalkan. Ini dampak keterbatasan produksi yang jadi ininya. Faktor lainnya. Dampak keterbatasan produksi. Jadi ini ada tanda kres kuning ini karena dia tidak terhubung karena yang di sini belum kita kasih keterangan satuannya. Nah, sekarang kita masukin si keterangan satuannya itu. Dia rumusnya itu penduduk dunia dikurangi penyesuaian pangan. Nah, dari situ kita masukin aja ke sininya rumusnya. Kayak gini. Ini penyesuaian pangannya merah karena tadi kayak sudah disampaikan memang karena belum dibentuk model. Ini nggak apa, continue aja. Nah, ini dia sudah mulai terhubung kan. Lalu setelah itu faktor ini itu si dampak keterbatasan dia itu berhubungan ke pertumbuhan penduduk. Oke. Ke pertumbuhan penduduk, lalu ada fraksi pertumbuhan. Masukkan ini, konstantanya itu dia namanya fraksi pertumbuhan. Jadi ini kita ganti aja jadi fraksi pertumbuhan. Di enter, habis itu kita masukin satuannya. Fraksi pertumbuhan itu satuannya 0,0075 tahun. Jadi di sini tinggal kita masukin aja keterangannya kayak gini, 0,075 tahun. Udah kita apply, terus oke. Terus ternyata fraksi pertumbuhan itu dia mempengaruhi ke pertumbuhan penduduk. Jadi ini arah panahnya ke sini. Oke. Setelah itu kita buat penyesuaian pangan. Penyesuaian pangan kita buat di sini. Auxnya ini ganti ke penyesuaian pangan. Ya, pangan. Ini pakai underscore ya, jangan pakai spasi. Takutnya nanti nggak kebaca. Nah, penyesuaian pangan ini dia rumusnya itu produksi pangan dunia dikali faktor penyesuaian. Nah, ini tinggal kita tulis aja di sini di definisinya. Kalau udah apply, nggak apa-apa, ini kan emang ada dibentuk semua, nanti kita sambungin ke penyesuaian pangan. Habis itu penyesuaian pangan ternyata dia arahnya ke dampak keterbatasan produksi. Jadi ini kita kasih aja panahnya. Sorry. Kasih nih. Setelah itu kita buat faktor penyesuaian. Nah, di sini faktor penyesuaian. Konstantanya itu faktor penyesuaian. Nah, ini kita ganti aja jadi faktor penyesuaian. Nah, faktor penyesuaian ini itu satuannya adalah 0,9 orang per kilogram. Ini kalau ada yang bingung satuannya di mana, ngeceknya di buku yang model sistem itu ya. Itu ada semua di situ. Jadi tinggal di ini aja. Nah, ini tanda merah kilogram nih. Ini soalnya dia belum terdefinisikan. Biasanya dia minta crate nih. Kalau dia minta crate, diisin aja nggak apa-apa. Nanti satuan kilogramnya ada, kalau udah di finish aja. Nah, ini kan udah masuknya satuannya orang per kilogram, kalau udah di oke. Nah, ternyata faktor penyesuaian itu dia arahnya adalah ke penyesuaian pangan. Jadi ini kita bentuk aja ke sini misalkan. Nah, ini biar agak bagus sedikit, agak dilebarin sedikit. Nah, ini udah nggak ada yang kuning-kuning kan, berarti kalau secara keterhubungannya dia udah terhubung dengan betul. Tapi kenapa nih ada tanda tanya merah?
karena memang rumusnya belum komplit. Ini kan sebagai contohnya dia rumusnya produksi pangan dunia dikali faktor penyesuaian. Faktor penyesuaiannya udah ada, tapi produksi pangan dunianya belum kita buat. Jadi kita buat dulu sih produksi pangan dunianya. Produksi pangan dunianya itu kita pakai kotak di sini. Oh, sorry, kotak di sini, taruh di sini. Terus kita tulisin produksi pangan dunia. Produksi pangan dunia. Nah, produksi pangan dunia itu di bukunya adalah 1000 kg. Jadi di sini kita masukin ya 1000 kg. Kalau udah di-apply aja, di oke. Ini ada tanda crash karena belum terhubung. Tapi sebenarnya dia udah ada masuk. Jadi tinggal kita kasih hubungannya aja. Jadi produksi pangan itu mempengaruhi si penyesuaian pangan. Jadi arah panah ke sini. Nah, udah mulai hilang kan tanda ininya. Tanda ini apa namanya? Panahnya. Nah, ini kan ada tanda seru nih. Nah, tulisannya link from produk dunia is missing. Nah, ini karena kita belum ngasih koneksi antara produk dunia sama si pertumbuhan penduduk nih, dia ngasih notifikasinya. Nah, berarti kita harus ngehubungin dengan cara ini, kita hubungin aja. Ini kita hubungin ke sini. Oh. Nah, selesai kan? Hilang deh. Sudah nggak ada yang tanda kuning ataupun merah lagi, karena berarti dia udah benar. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke dari dampak keterbatasan produksi itu kita buat kebutuhan modal nyata. Kita buat di sini nih. Nah, AUX-nya itu adalah kebutuhan modal nyata. Kebutuhan modal nyata. Nah, di kebutuhan modal nyata ini satuan rumusnya itu adalah dampak keterbatasan produksi dibagi dengan standar kinerja. Nah, ini tinggal kita masukin di sini aja rumusnya. Diulangi lagi, rumusnya ada di buku, jadi bisa dilihat. Karena nggak bisa share screen bolak-balik, makanya dibacain tadi ini untuk rumusnya. Ini kenapa dia ngasih notif, karena standar kinerjanya belum dibuat. Berarti ini kita yasin aja, tapi nanti kita buat si standar kinerjanya. Kita okein. Dan ternyata si kebutuhan modal nyata itu dipengaruhi sama dampak keterbatasan produksi. Nah, berarti panahnya kita buat ke sini. Kurang lebih kayak gitu. Nah, tadi ini kan notifnya ini standar kinerja itu belum ada, is unknown tuh. Jadi kita harus buat standar kinerjanya dengan cara ya kita tambahin lagi aja si ininya, si buletannya di sini misalkan. Standar kinerja. Nah, standar kinerja ini rumusnya itu graph curve time, terus dia sumbu X-nya itu pakai 0 sampai 20, terus sumbu Y-nya itu ada 10, 7, 7, 6,1, 5,4, dan lainnya dia ada 10 interval, terus dia ada minnya di 0, maksimalnya di 0, dan satuannya 0 per kilogram. Ini kurang lebih kayak gini rumusnya. Bentar, coba saya copy, pindahin ke sini. Nah, ini kurang lebih rumusnya kayak gini. Curve time-nya. Satuannya dia pakai orang per kilogram. Kenapa pakai orang per kilogram? Karena di sini itu dia satuannya kilogram. Jadi harus sama satuannya. Nggak bisa kalau misalkan di sini kilogram terus di sini orang doang, dia nggak bakal nyambung. Nanti bakal ngasih tanda kalau dia nggak ya nggak nyambung modelnya. Itu kita lihat lagi nih. Ini kan dia missing nih. Standar kinerja is missing. Nah, karena ini dia belum ada hubungannya kan. Berarti tinggal kita buat hubungannya aja. Ke sini misalkan hubungannya. Nah, ini buat mempercantik. Tarik dikit. Nah, udah kan beres.
Habis itu kita buat untuk si ketersediaan modal. Ketersediaan modal buat aja di sini. Nah, ini aux-nya itu ketersediaan modal. Modal. Ketersediaan modal itu dia pakai rumus if time. Jadi dia untuk waktu. Rumusnya itu seperti ini. Ya pakai if time 120 1 sama minus 001. Nah, kalau udah di apply aja terus di oke. Nah, setelah itu kita buat si modal produksi. Kita buat si modal produksinya itu kita buat di sini aja. Buat ngehubungin si ketersediaan modal sama ya nih buat ngehubungin ini dulu deh si ketersediaan modalnya. Nah, ini kita pakai modal produksi. Aux-nya ganti, sorry. Jadi modal produksi. Nah, rumus si modal produksi itu dia pakai rumus delay ini if sama dia pakai ketersediaan modal juga. Jadi tinggal kita masukin di sini aja rumusnya. Ketersediaan modal yang ini, yang di bawah ini. Nanti kita hubungin ke modal produksinya. Delay if kebutuhan modal nyata ini per 0 kg per year. Satuannya kilogram per year. Kalau udah di oke, apply. Terus dia ngasih notif kan nih. Tidak berhubungan. Dia udah tinggal kita hubungin pakai ini lagi. Nah, ini kenapa masih ngasih notif? Soalnya kebutuhan modal nyatanya masih missing. Berarti kita hubungin lagi. Nah, cara ini. Kita hubungin ke dia. Dah, hilang kan? Nah, terakhir si modal produksi ini kita coba hubungin ke si produksi pangan dunia. Dia kayak gimana tuh? Nah, berarti kita harus buat si laju produksinya. Dengan cara pakai aja yang ini. Sorry, pakai aja yang ini. Ke arah sini. Yang ininya dimasukin ke sini. Nah, dia biar nyatu. Jadi si awannya cuma ada satu doang. Nah, yang ini kita bikin dia laju produksi. Produksi. Sorry, ini digeser dulu biar nggak penuh banget katanya. Nah, ini yang laju produksi ini nanti coba kita hubungin ke modal produksi. Coba kita kasih hubungan dulu ya. Nanti supaya ketahuan. Oh, sorry. Nah, ini dia masih ada tanda crash gini. Soalnya yang laju produksinya belum ada angka rumus dan satuannya. Nah, buat si laju produksi itu dia pakai rumus yang delay if lagi. Pakai ininya yang modal produksi. Nah, jadi salah. Jadi ini tinggal masukin aja rumusnya nih. Delay if modal produksi itu yang ini. Yang ini yang coba mau kita ini. Yang mau coba kita hubungin sama yang satunya. Ini 110 kg per year. Jadi satuannya kilogram per year lagi. Kalau udah di-apply terus di oke. Nah, udah. Beres untuk modelnya. Kurang lebih seperti ini jadinya. Udah nggak ada yang salah lagi soalnya. Dia nggak ada tanda tanya merah atau kuning kan. Berarti ini modelnya sudah minimal nggak ada yang error lah. Walaupun nggak tahu nanti benar atau salahnya. Oops, sorry. Ini coba kita gedein. Kalau sudah selesai, kita coba running si ini modelnya dengan cara pencet ini aja nih untuk simulasinya nih. Kita simulasiin. Nah, kalau udah tidak kurang kayak gini, habis itu kita bisa buat si grafiknya. Nah, cara ngebuat si grafiknya itu pencet ini aja. Ini kita pencet ini aja. Habis itu kita buat kotak di sini misalkan. Nah, ini kan udah ada grafiknya. Habis itu tinggal kita lihat kita mau buat grafik apa. Misalnya kita mau buat grafik hubungan antara penduduk
coba. Kita mau buat grafik hubungan antara penduduk dan produksi pangan. Ya, hilang nih. Wait. Kita coba dulu buat grafiknya itu. Grafik hubungan antara penduduk dan produksi pangan dunia dengan variabel waktu. Nah, cara buat grafiknya kita tinggal tarik aja dari yang si model ini. Misalkan ini kan hubungan antara penduduk. Nah, ini berarti penduduk dunia kan. Tarik ke sini, masukin ke sini, dilepas. Dan produksi pangan dunia. Produksi pangan dunia mana? Produksi pangan dunia. Ah, nih. Ini nih, tarik ke sini. Masukin yang ke si produksi pangan dunia. Kita coba running ulang. Oke. Ini untuk yang si grafik hubungan antara penduduk dan produksi pangan dunia dengan variabel waktunya. Jadi yang bawah ini itu waktu 50 tahun, 100 tahun, 150 tahun, 200 tahun. Dan yang ke atas ini adalah jumlah penduduk sama produksi pangan dunia satuannya. Yang merah ini yang si penduduk dunia. Jadi kalau misalkan penduduk dunia naik terus angkanya, si produksi pangan itu akan berada di titik maksimal yang bisa untuk memberi kebutuhan si penduduk dunia. Terus nanti dia lama-kelamaan drop. Ketika si penduduk dunia ini terus naik, maka produksi pangannya juga turun. Karena pastikan area juga akan lebih banyak dipakai oleh penduduk kan, karena ke peningkatan si jumlah penduduknya. Gitu. Terus kita buat grafik lagi. Itu grafik hubungan antara standar kinerja dengan waktu dalam fungsi graf. Nah, berarti tinggal kita buat sama kayak gini lagi. Masukin lagi si grafiknya di sini. Oke, kalau udah kita bikin kotak di sini buat kita kasih nama dulu. Apa tadi? Grafik hubungan antara standar kinerja dengan dalam waktu gitu aja. Nah, kita masukin lagi nih grafik hubungan antara standar kinerja dengan waktu. Kalau waktu kan tetap nih, jadi kita nggak usah narik yang di sistemnya. Tinggalin aja grafik hubungan antara standar kinerja. Kita cari nih, standar kinerja mana. Nah nih, standar kinerja. Kita tarik, masukin ke sini. Nah, udah. Jadi si standar kinerjanya. Dengan satuannya itu orang. Standar kinerja satuannya orang ya? Ya, orang per kilogram. Satuannya orang per kilogram. Jadi bisa dilihat juga nih, dalam waktu 200 tahun, nanti si standar kinerja ini akan menuju ke arah 0 karena dia makin melandai dengan makin bertambahnya si waktu. Jadi dari model ini bisa diketahui kalau si standar kinerjanya itu akan mencapai titik 0 di tahun ke-200 dan dia masih di angka maksimal itu di tahun ke-0 ketika dia masih baru mulai. Dia bisa nyampe di angka yang 10 orang per kilogram itu. Cuma ketika nyampe angka 200, karena balik lagi ya, ketika udah nyampe angka 200 tahun itu, si penduduknya akan naik jauh gitu. Makanya itu juga akan mempengaruhi si standar kinerja. Makanya kenapa sih standar kinerjanya itu akan 0 di angka 200 tahun. Karena jumlah penduduknya akan terus meningkat kan. Kalau dilihat dari grafik yang sebelumnya. Gitu.
Terus kita buat lagi, kita coba bikin tabel ya. Tabel hubungan antara hubungan. Nah, kalau buat tabel nih kita pakai yang ini. Tinggal dikotakin. Sip. Ini tabel. Oh, tabelnya di bawah ya. Oke, gini aja. Enak. Ini aja nggak apa. Kita buat si tabel hubungan antara penduduk dan produksi pangan dunia. Serta laju produksi dan pertumbuhan penduduk. Dengan waktu. Nah, oke, kita buat tabelnya ya. Gimana cara dapetin datanya? Hampir sama kayak buat grafik ini, sebenarnya tinggal ditarik aja. Tapi ini jelasin dulu yang tahun ini. Dia sampai ke 200 tahun. Ini tergantung opsi kita juga sih. Mau bikin intervalnya berapa. Udah lah ya, ke interval 50 tahunan aja. Ini kan dia tabel hubungan antara penduduk dan produksi pangan dunia. Berarti kita masukin dulu nih penduduk dunia ke sini. Lepas habis itu dia minta lagi produksi pangan dunia. Berarti kita cari pangan dunia mana? Nah, ini produksi pangan dunia. Tarik lagi, lepas ini. Habis itu dia minta laju produksi dan pertumbuhan penduduk. Laju produksi. Oh, ini laju produksi. Kita masukin sini. Sama pertumbuhan penduduk. Tuh, penduduk mana? Pertumbuhan penduduk. Nah, ini. Nah, ini kita masukin ke sini. Udah, selesai. Kita dapat tabelnya. Sorry, kan ini digedein aja deh. Oke. Ini jadi penduduk dunia itu di tahun pertama itu masih 1 juta, terus di 50 tahun kemudian akan naik 1000, penduduk dunia 1000. Di tahun ke-50 dia akan naik 494 dan di 200 tahun kemudian dia akan naik jadi 5000 sekian. Nah, kenaikan si penduduk dunia ini akan mempengaruhi meningkatkan si produksi pangan dunia, karena kan semakin banyak penduduk dunia tentu akan membutuhkan produksi pangan yang lebih tinggi kan. Makanya di sini produksi pangan itu akan meningkat walaupun dia akan mengalami penurunan ketika di tahun ke-200. Kenapa bisa kayak gitu? Bisa jadi karena penduduk dunia udah terlalu banyak, jadinya produksi pangan tuh udah nggak bisa mencukupi lagi sehingga produksi pangannya turun. Terus laju produksinya juga awalnya kan meningkat nih dari tahun ke-0 ke 13 di 50 tahun kemudian, terus di 100 tahun kemudian di angka 19. Tapi di 150 tahun dia akan minus laju produksinya. Coba dicek di bukunya dulu. Ya betul minus. Ya di buku juga minus. Ya bisa jadi karena masalah penduduk dunia yang terlalu banyak kan. Lalu pertumbuhan penduduk juga ya dia meningkat sini. Karena mengikuti sih penduduk dunianya juga meningkat. Pertumbuhan penduduknya juga meningkat. Jadi dari sini kita bisa tahu bahwa kalau pertumbuhan penduduknya dengan nilai seperti ini meningkat terus, maka di tahun 150 tahun mendatang
atau mungkin ya di atas 150 tahun mendatang bisa-bisa nanti penduduk dunia itu nggak bisa ngedapetin produksi pangan yang sesuai dengan jumlah penduduk. Dari model ini bisa dibilang seperti itu. Nah, terus terakhir kita buat ini grafik hubungan. Kita buat grafik lagi di sini, buat grafik lagi. Terus kita kasih judul, copy aja karena males bikinnya. Di sini judulnya itu grafik hubungan antara persediaan pangan dan penduduk dunia dengan waktu setelah dilakukan uji kepekaan. Ini kan setelah dilakukan uji kepekaan. Uji kepekaan itu bisa dilakukan dengan cara merubah angka yang di sini. Ini kan sebelum kita uji kepekaan tuh, ketersediaan modalnya minus 0,01. Tapi kalau mau kita uji kepekaannya, itu kita rubah variabel yang di sini itu jadi 0,01 untuk uji si kepekaannya. Kalau udah kita okein, terus kita oke. Terus kalau udah kita running lagi simulasi ini, modelnya pakai ini. Kita pencet. Habis itu kita ke sini. Baru kita masukin grafik hubungan antara, dan di sini otomatis angkanya akan berubah sih. Ini jadi 0,01. Terus ini juga angkanya berubah kayak gitu karena ketersediaan modalnya dirubah. Karena kita mau melaksanakan uji kepekaan. Uji kepekaan itu persediaan pangan. Kita masukin dulu persediaan pangan. Ketersediaan atau persediaan? Ketersediaan pangan. Mana persediaan pangan? Nah, ini berarti kita masukin si penduduk dunia. Sorry, ini kecilin dulu deh, biar masuk penduduk dunia nih. Masukin sama si produksi pangan dunia. Jadi nggak kebaca ya. Produksi pangan dunia. Nah, ini deh. Kita masukin ke sini. Nah, nanti modelnya akan seperti ini kalau dilakukan uji kepekaan. Nah, kalau dilihat ada perbedaan. Oh, ini otomatis berubah juga ya karena uji pekaannya. Ini jadinya uji kepekaannya seperti ini. Ada perubahannya. Mungkin itu sih kalau dari modelnya kurang lebih jadinya seperti ini. Mungkin nanti untuk penjelasan selanjutnya nanti bisa kita tampilkan di slide PPT berikutnya. Nah, ini jadi setelah tadi dibuat itu kita juga buat si diagram sampel kausanya kurang lebih seperti ini, laju pertumbuhan, mempengaruhi penduduk dunia dan lain-lainnya. Lalu kita, ini diagram model tadi, diagram alir modelnya yang udah kita masukin ke PowerPoint-nya. Kurang lebih nanti hasilnya seperti ini. Dan untuk grafiknya ini. Ini kan grafik hubungan antar penduduk. Ini sebelum yang kita uji kepekaan. Dia bentuknya seperti ini. Nanti seperti ini. Nanti kalau kita lihat perubahannya setelah diuji kepekaan, grafiknya akan berbeda. Uji kepekaan. Terus ini grafik hubungan antara standar kinerja dan waktu dalam fungsi graf yang tadi udah dijelasin juga. Dalam waktu 2 tahun dia akan mengalami penurunan. Terus ini tabelnya, tabel hubungan antara penduduk produksi dunia dan laju produksi. Ini untuk 200 tahun. Jadi sebenarnya kalau yang di sini tuh kita tarik ke sana dia panjang sekali. Makanya tadi yang di PowerSim sebelumnya itu saya bikin intervalnya per 50 tahun. Kami buatnya per 50 tahun supaya lebih enak dibaca. Karena kalau per tahun dia agak sulit karena panjang banget. Setelah dilakukan uji kepekaan dia nanti hasilnya kayak gini. Beda kan sama yang di awal tadi. Sama sebelum dilakukan uji kepekaan. Jadi ada perbedaan.
Jadi tujuannya uji kepakan tuh buat itu sebenarnya. Buat ngelihat kalau si faktor ketersediaan modalnya ini berubah kayak gimana. Tentunya akan mempengaruhi semuanya kan. Dan ini juga akan mempengaruhi hasilnya. Terutama dari kalau penduduk dunia kayak tetap ya, polanya dia akan tetap naik terus. Tapi dia berubah di produksi pangan dunianya. Karena dia akan terus bisa mengikuti si peningkatan penduduk dunia. Karena yang di ketersediaan modal ininya kita perbesar di angka ini jadi 0,1 yang sebelumnya minus 0,01. Sampai sini selesai dan terima kasih. Mungkin itu aja yang bisa disampaikan. Semoga cukup membantu. Mungkin selanjutnya saya kembalikan lagi ke Mbak Riana. Iya, terima kasih Mas Rizky. Ya, mungkin itu saja pemaparan simulasi power ya, Mas Rizky ya. Mungkin semoga pemaparan ini bisa bermanfaat ya. Seperti itu. Oke, kita tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.